Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat untuk seluruh masyarakat Kabupaten Purbalingga. Hari ini hari Rabu tanggal 6 Mei 2020. Saya Diah Yuning Pratiwi, Bupati Purbalingga akan menginformasikan perkembangan kasus terkait dengan COVID-19 di Kabupaten Purbalingga. Jadi berdasarkan data yang masuk per hari ini hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 bahwasannya ada penambahan 3 kasus positif. Dari 3 kasus positif ini, 2 berasal dari klaster Goa. Jadi satu laki-laki usia 32 tahun berasal dari Kecamatan Kutasari dan yang bersangkutan adalah peserta dari Ijtima Goa. Kemudian yang kedua laki-laki usia 60 tahun, ini berasal dari Kecamatan Karangjambu dan yang bersangkutan adalah peserta dari Ijtima Goa. Sedangkan satunya ini berasal dari klaster individu yaitu perempuan usia 67 tahun berasal dari Kecamatan Kalimanah dengan riwayat mobilisasi yang bersangkutan 2 hari yang lalu baru saja pulang dari Jakarta. Kemudian mengeluh sakit dan langsung masuk ke rumah sakit ini karena dengan keluhan demam, batuk dan juga sesak nafas. Dan dengan bertambahnya 3 kasus positif, maka per hari ini secara kumulatif total kasus positif COVID-19 di Kabupaten Purbalingga ini ada 35 kasus. Dan 24 kasusnya ini berasal dari klaster Goa. Dan dari 35 kasus positif di Kabupaten Purbalingga, 6 sudah dinyatakan sembuh. Jadi per hari ini ada tambahan 1 orang yang sembuh dari COVID, ini berasal dari Banjarsari, Kecamatan Bobocari. Dan 29 orang ini masih dirawat di beberapa rumah sakit yang ada di Kabupaten Purbalingga. Yang berikutnya PDP dengan hasil swab negatif. Ini ada 78 orang dan PDP yang dirawat dan masih menunggu hasil per hari ini secara kumulatif ada 54 orang. Beberapa hari yang lalu ada tambahan PDP yang dirawat dan menunggu hasil ini sebanyak 17 dan 15 orang diantaranya ini berasal dari klaster Goa. Jadi saya sampaikan bahwa di awal setelah kita lakukan tracing terhadap peserta Ijtima Goa ada 25 orang yang hasil rapid testnya dinyatakan positif. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu kita terus melakukan kontak tracing terhadap keluarga pasien dan juga orang-orang yang lain yang telah melakukan kontak dengan pasien yang bersangkutan sehingga ada tambahan menjadi 40 kasus dari Ijtima Goa yang rapid testnya dinyatakan positif. Jadi awal 25 saat ini bertambah menjadi 40. Dan 15 orang sudah langsung dirujuk yang hasil rapid testnya positif tambahan sudah langsung dirujuk ke beberapa rumah sakit yang ada di Kabupaten Purbalingga dan dinyatakan PDP. Saat ini telah dilakukan swab akan tetapi hasilnya masih menunggu dari Balai Yogyakarta dan juga Salatiga. Yang berikutnya PDP meninggal dunia ini ada 12 orang. Sehingga total keseluruhan PDP ada 179 orang, terdiri dari PDP positif sebanyak 35 orang, PDP dengan hasil swab negatif sebanyak 78 orang, PDP yang dirawat dan masih menunggu hasil ini ada 54 orang, dan PDP yang meninggal dunia ini ada 12 orang. Sedangkan orang dalam pemantauan saat ini secara kumulatif total ada 2.594 orang. Dengan orang yang selesai pemantauan ini ada 2.251. Sedangkan yang masih dalam pemantauan ini ada 343 orang. Bapak Ibu warga masyarakat Kabupaten Purbalingga yang saya cintai, terhadap penambahan kasus positif menjadi 35 kasus di Kabupaten Purbalingga, maka ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan tentunya tim gugus tugas kabupaten. Yang pertama, bagi desa-desa yang terdapat kasus positif COVID di desanya, maka pemerintah desa setempat ini harus melakukan kontak tracing. Dan apabila hasil dari kontak tracing tersebut menyatakan bahwa banyak masyarakat yang telah berkontak dengan pasien positif, maka desa tersebut bisa melakukan PSBB lokal.
yang nanti diwujudkan dengan surat keputusan kepala desa yang tentunya sebelumnya telah dikoordinasikan dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat dan juga BPD setempat. Jadi ada beberapa desa yang sampai dengan saat ini sudah melakukan PSBB tingkat lokal, baik skala RT, RW maupun dusun. Ini salah satu diantaranya adalah Desa Pandansari, Desa Tumanggal, Purbalingga Kulon, Desa Kalitinggar Kidul, Desa Sumingkir, Onje, dan juga Tlahaplor. Dan terhadap desa-desa tersebut, selain mendapatkan bantuan dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten juga ikut membantu dalam rangka mendistribusikan paket sembako terhadap masyarakat yang terdampak dari kegiatan PSBB yang ada di desa tersebut. Yang berikutnya, yang kedua, berdasarkan keputusan bersama, maka kita menetapkan akan ada sanksi tegas bagi ODP atau bagi para pemudik yang masih membandel keluar rumah dan tidak melakukan karantina mandiri secara disiplin di rumah. Kita sudah menyiapkan ada tempat karantina tingkat kabupaten yang kita persiapkan di 2 tempat. Yang pertama di Gedung Korpri, yang berikutnya ada di Bumi Perkemahan Munjuluhur. Jadi bagi mereka-mereka ODP yang masih tidak disiplin melakukan karantina dan masih keluar rumah, maka saya mohon dengan hormat kepada tim gugus tugas yang ada di kecamatan dan juga tim gugus tugas yang ada di tingkat desa untuk bersikap tegas. Jadi nanti segera diarahkan yang bersangkutan untuk bisa dikarantina baik di Bumi Perkemahan Munjuluhur maupun di Gedung Korpri. Sehingga nanti ada pemantauan yang ketat dari tim gugus tugas termasuk para tenaga medis yang ada. Dan nanti terhadap mereka-mereka yang diarahkan untuk masuk ke dalam rumah karantina atau tempat karantina di Bumi Perkemahan Munjuluhur maupun di Gedung Korpri, ini akan disediakan logistik makanan dan lain sebagainya. Jadi tidak usah memikirkan tentang makanan karena semua akan di-cover oleh pemerintah kabupaten dan juga tim gugus tugas kabupaten. Yang ketiga, kami juga telah menginstruksikan tim gugus tugas tingkat desa untuk bisa aktif melakukan patroli agar masyarakat bisa lebih disiplin dan patuh dalam rangka penggunaan masker, kemudian melakukan physical distancing, kemudian cuci tangan, PHBS dan sebagainya, serta agar masyarakat disiplin untuk bisa melakukan himbauan dari pemerintah. Jadi ini beberapa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh tim gugus tugas kabupaten dalam rangka memutus mata rantai pencegahan COVID-19. Dan kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak panik, dan selalu ikuti himbauan dan arahan pemerintah. Semoga kita semua diberikan kesehatan, senantiasa diberikan perlindungan dari adanya pandemi COVID-19. Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya.